Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6. Bertemu lagi dengan Mr. Alpinus. Kita hari ini mau belajar agama, ya, belajar agama. Nah, mari kita mengikuti pelajaran ini. Khususnya hari ini kita akan belajar di pelajaran yang kedua, yaitu penciptaan versus teori evolusi, ya. Nah, anak-anak silakan sambil disiapkan juga ini ya, buku agamanya disiapkan juga sambil kalian ngikutin video Mister ini ya di pelajaran yang kedua gitu. Oke, sebelumnya Mister mau mengajak kalian semua untuk bernyanyi untuk mengawali kelas agama kita ini ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama lewat video yang akan Mister sharekan ini. Oke, mari kita nyanyi sama-sama video ini ya. Semuanya ada. Lagu ini ada di dalam bukunya juga ya. Anak-anak boleh lihat halaman 14 ya. 14. Kau ciptakan terang, kau ciptakan gelap, ada hari siang dan ada malam. Semuanya ada begitu sempurna, alam semesta ini. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Nyanyikan bait yang kedua. Sungguh agung karya Tuhan ya, menolong kita. Ciptakan langit, Kau ciptakan bumi, ada matahari, bintang dan rembulan. Semuanya ada begitu sempurna, alam semesta ini. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Mister pimpin kita di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami datang mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami boleh bersama-sama untuk belajar agama di kesempatan ini. Tuhan kiranya terus menolong kami, memberkati kami. Sepanjang kami belajar, kami dapat belajar dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang belajar melalui video ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat belajar dengan baik dan jaringan dapat terus mendukung dalam setiap proses belajar mengajar yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik anak-anak, kita akan melihat tujuan daripada pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran kedua sudah Mister sampaikan tadi, penciptaan versus teori evolusi. Itu yang akan kita pelajari. Kita melihat tujuan pelajaran ya. Tujuan pelajaran hari ini ya. Yang pertama, murid mensyukuri atas kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Itu tujuan pelajaran. Kemudian yang kedua, murid memiliki sikap yang terus mempercayai Alkitab sebagai pedoman hidupnya. Kemudian selanjutnya, tujuan pelajaran yang ketiga adalah murid mengetahui bahwa teori evolusi tidak alkitabiah dan berlawanan dengan penciptaan yang diajarkan di dalam Alkitab. Murid dapat bersikap benar terhadap ajaran sains yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi inilah tujuan pelajaran yang harus kita capai ketika nanti kita mempelajari sama-sama di pelajaran 2 ini ya. Nah, penciptaan Allah versus teori evolusi. Kita akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Nah, yang terambil di dalam Roma pasal 1 ayat 20 dan ayat yang ke-25. Ayo anak-anak, Mister mengundang kalian untuk membacakan dua bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Oke, are you ready? Ya, mari 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kemudian ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Dusta di sini artinya bohong ya, menyampaikan saksi dusta. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, artinya membohongi, gitu ya, membohongi orang lain. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita akan melihat ada satu percakapan. Di sini ada Obed, ada Toto, ya, ada Nana. Kita melihat di sini Obed, ya. Nana, Toto, kemarin tuh aku nonton film pendek ilmu pengetahuan yang bercerita tentang penciptaan manusia loh. Wah, keren. Gimana ceritanya? Kata Toto. Terus Obed menjawab, nah, dalam film itu ternyata kita berasal dari monyet tahu. Terus Nana, kok bisa? Gimana bisa? Terus Obed menjawab, iya, jadi Tuhan tuh ceritanya hanya menciptakan sel-sel kecil yang kemudian berkembang dengan sendirinya menjadi makhluk hidup. Salah satunya kera atau monyet. Nah, dalam proses perkembangannya, monyet pada akhirnya berubah bentuk menjadi manusia. Proses ini bergerak sangat lamban. Ini disebut evolusi. Terus Nana menjawab lagi, tapi kok beda ya dengan apa yang kita pelajari selama di sekolah dan di sekolah minggu? Toto menjawab, iya, jelas berbeda. Yang Alkitab ajarkan, kita manusia diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri dan diciptakan sempurna menurut gambar Allah. Aku sih gak mau kalau disamain sama monyet. Hehehe. Terus Obed menjawab, ya juga ya, aku juga gak mau jadi sama seperti monyet. Aku juga ciptaan Tuhan langsung kok, bukan dari monyet. Nana menjawab, makanya mulai dari sekarang kita harus lebih percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab.
Meskipun mungkin ada cerita-cerita yang berbeda dengan Alkitab, pokoknya Alkitab kita keren wih. Nah, jadi dari percakapan-percakapan ini, nah ini bermulai dari Obed, karena dia ada nonton sebuah film gitu ya. Nah, tentang penciptaan, ia mengatakan bahwa manusia itu dari monyet dan Tuhan hanya menciptakan sel-sel kecil saja. Apakah itu betul, anak-anak? Tentu tidak ya. Nah, kita akan melihat bahwa di dalam judul tadi itu kan dikatakan bahwa penciptaan versus ya, versus teori evolusi. Nah, teori evolusi ini mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera atau dari monyet ya. Namun itu tidak betul. Nah, kenapa kok kita belajar ini? Supaya kita tahu bahwa Allah itu menciptakan manusia, dan penciptaan teori evolusi ini adalah teori yang salah. Supaya nanti ketika kalian nanti mendapatkan satu pelajaran yang mengatakan teori evolusi ini betul, kalian dapat menentangnya, bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan hal seperti itu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan melihat di dalam pendalaman materi, penciptaan adalah karya Allah menciptakan bumi selama 6 hari. Ya, sebagaimana yang ditulis di dalam Kejadian pasal 1. Jadi kalau anak-anak perhatikan, Kejadian pasal 1 itu menciptakan atau mengisahkan bahwa manusia itu diciptakan ya dari Allah itu sendiri. Bahkan kemudian Allah sangat detail mengatakan bahwa hari pertama Allah ciptakan terang, hari kedua Allah ciptakan cakrawala, ketiga Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, keempat Allah ciptakan benda-benda penerang di langit, kelima Allah ciptakan burung-burung di udara dan ikan di laut, hari keenam Allah ciptakan binatang-binatang yang merayap, melata, binatang buas, dan manusia. Sangat jelas di dalam Kejadian pasal 1 ini sangat berbeda dari apa yang diajarkan oleh teori evolusi. Teori ini mengatakan bahwa semua ciptaan secara khusus makhluk hidup tidak diciptakan oleh Allah sebagaimana yang dipelajari di dalam Alkitab. Waduh, gimana ya? Gimana kok teori evolusi kok bisa berpendapat bahwa bukan dari Allah? Gitu. Nah, evolusi berarti suatu proses perubahan secara bertahap. Ini harus kalian ketahui, evolusi berarti suatu proses perubahan secara bertahap dan perlahan-lahan. Dengan demikian, teori evolusi adalah teori yang mengajarkan kemungkinan perubahan spesies makhluk hidup yang terjadi secara bertahap dan perlahan. Sebenarnya ada sangat banyak tokoh teori evolusi, namun yang paling dikenal adalah Charles Robert Darwin tahun 1809 sampai 1882. Seorang geologi atau yang disebut dengan seorang geologi ini ahli tentang makhluk hidup, asal dari Inggris. Jadi Bapak Darwin ini dia berasal dari Inggris. Darwin berpendapat bahwa semua jenis makhluk hidup berasal dari sel-sel purba. Semua sel purba itu sendiri menurut Darwin diciptakan oleh Allah. Darwin juga berpendapat bahwa di bagian selanjutnya ya, binatang yang paling maju yaitu kera. Itu kera dalam proses evolusi sedikit demi sedikit berubah ke dalam bentuk yang lebih sempurna dan jadilah manusia seperti sekarang. Jadi dengan kata lain, manusia berasal dari kera. Apakah benar demikian? Ya. Masa kita mau disamain dengan kera? Coba perhatikan gambar ini. Ini kera, ya, atau orang hutan. Ini manusia. Ya. Jelas-jelas ini hal yang salah. Ya. Walaupun agak mirip, tapi tidak mirip gitu ya. Manusia lebih sempurna daripada binatang-binatang lain, daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Allah sendiri yang mengatakan hal seperti itu di dalam Alkitab. Bahkan
ketika Allah menciptakan manusia pertama itu melalui proses dari debu tanah. Nah, sedangkan binatang-binatang ini seperti monyet, kera gitu ya, itu diciptakan dengan cara berfirman. Allah tinggal sebut, Allah tinggal berfirman, jadilah monyet atau jadilah orang hutan gitu. Kalau manusia tidak, ya, manusia diciptakan dengan akal budi, diciptakan dengan pengetahuan yang sama seperti Allah. Begitu ya. Nah, kita melihat bahwa bagaimana proses Allah menciptakan manusia. Kemudian jelas di Alkitab ketika Allah menciptakan sesuai dengan urutan-urutan hari ini. Itu yang kita pelajari kemarin di pelajaran yang satu ya, Cretio ex nihilo. Pada dasarnya teori evolusi hanya merupakan perkiraan atau hipotesis. Mereka hanya mengira-ngira saja, tetapi tidak ada bukti yang kuat. Dan tidak dapat dibuktikan sampai sekarang ini. Para ahli mengemukakan teori evolusi sebenarnya berasal dari kelompok ateis, yaitu mereka yang tidak percaya kalau Allah itu ada. Jadi Bapak Darwin ini adalah dia ateis ya, tidak mempercayai adanya Tuhan. Dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, mereka tidak percaya kalau Allah itu ada, sehingga karya Allah dalam penciptaan bumi juga tidak mereka percayai, karena mereka tidak percaya kalau adanya Tuhan. Mereka tidak percaya kalau dunia ini diciptakan oleh Allah. Mereka tidak percaya kalau Tuhan itu ada, karena mereka tidak pernah melihat Tuhan. Ya, tapi kita dengan iman kita percaya kalau Tuhan itu ada dan Tuhan menyertai kita. Kita akan melihat di sini beberapa keberatan terhadap teori evolusi yang dapat kita lihat bukti-bukti kalau teori evolusi itu sebenarnya salah gitu. Yang pertama, teori evolusi hanyalah sebuah teori, bukan fakta. Hanya dituliskan saja tetapi tidak nyata. Sebuah teori dapat dikatakan saintifik jika sudah ada dibuktikan secara nyata. Tetapi teori evolusi ini tidak bisa dibuktikan secara nyata, begitu. Kemudian nomor 2, teori evolusi tidak terpantau, artinya teori kemungkinan perubahan makhluk hidup yang secara perlahan yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama atau sangat panjang tentunya akan membuat sulit pembuktian dan pemantauannya. Tidak ada ilmuwan yang dapat hidup selama itu karena dia perlahan-lahan ya, teori ini berubah secara perlahan-lahan, namun tidak dapat dibuktikan karena sudah tidak terpantau. Para ilmuwan tidak sanggup ya meneliti, bahkan umur mereka tidak sepanjang daripada teori ini. Kemudian nomor 3, teori evolusi tidak konsisten dan tidak dapat dipercaya. Jika manusia berasal dari kera yang berubah secara perlahan ke dalam bentuk yang semakin sempurna, lalu mengapa ada banyak spesies kera yang tidak berevolusi dan menjadi sempurna, bahkan sudah punah? Lalu apakah manusia sekarang akan berevolusi menjadi spesies yang berbeda? Tentu tidak. Ya, kera ya tetap kera. Ya, sampai hari ini kera melahirkan kera. Ya, tidak pernah kera melahirkan manusia. Manusia juga tetap manusia. Manusia juga melahirkan manusia. Nah, artinya bahwa teori evolusi ini yang dicetus atau yang dibuat oleh Charles Robert Darwin ini adalah teori yang salah. Penciptaan yang kita kenal dalam Alkitab adalah dapat dipercaya sebagai fakta karena cerita Alkitab adalah cerita yang diceritakan turun-temurun dari sejak zaman Adam sampai zaman Musa, yang kemudian menuliskan dalam kitab Kejadian. Sekalipun kita tidak dapat kembali ke zaman Adam atau Musa, namun hal itu dapat kita percayai karena kita percaya kepada Tuhan dalam karyanya. Itu dalam Yesaya pasal 12 telah ditegaskan bahwa akulah yang menjadikan bumi, ya, yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Jadi anak-anak, kita sudah punya pegangan yang kuat dari Alkitab yang menyatakan bahwa semua hal yang ada di dunia ini Allah yang ciptakannya.
Jadi kita harus berpegang teguh dengan iman yang kuat kepada Tuhan, ya, bahwa teori-teori apapun tidak bisa mengalahkan penciptaan Allah. Karena sangat jelas di dalam Bible, di dalam Alkitab, bahwa Allah sendiri yang menciptakan ciptaan-ciptaannya itu. Nah, dari penjelasan di atas kita dapat mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama, kita percaya kepada Allah Sang Pencipta sebagai Allah yang menciptakan alam semesta, sebagaimana yang tertulis di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Kisah penciptaan dapat dipercaya karena ditulis dalam Alkitab. Teori evolusi yang menampilkan hal yang berbeda dengan ajaran Alkitab tentang asal-usul makhluk hidup. Teori ini bukan fakta, melainkan hanya teori, hanya seperti orang buat cerita, seperti dongeng begitu, tetapi tidak dibuktikan, hanya cerita-cerita. Namun sudah banyak orang yang mengikuti teori Darwin ini yang percaya kalau manusia itu bukan diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu biasanya sekelompok ateis, orang yang tidak ada agamanya, orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Oke anak-anak, silakan anak-anak boleh putar kembali video ini jika merasa kurang jelas atau kurang paham dari pembelajaran ini. Dan ayat hafalan untuk kita hari ini silakan dihafalkan. Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ini ayat hafalan dibaca di bukunya, juga diperhatikan juga di dalam bukunya ya. Oke. Nah, sampai di sini pelajaran agama, khususnya di pelajaran 2 ya. Nanti kita akan bertemu di dalam meeting untuk mengerjakan tugas, dan juga Mister akan memberikan kesempatan untuk kalian bisa bertanya mengenai pelajaran-pelajaran yang sudah kalian lihat di dalam video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.